Selamat sore menjelang malam, kekasih-kekasih Kristus. Kita boleh jumpa lagi dalam persekutuan kita dengan Tuhan saat ini lewat persekutuan perempuan Gereja Toraja Pemasa Jemaat Moria. Dan yang menghimpunkan kita dalam ibadah persekutuan perempuan hari ini adalah keluarga Ibu Agustina Duma. Tentunya kita mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Karena itu bersama-sama saya mengajak kita semua untuk mengambil bagian dalam ibadah ini, bersyukur bersama dengan keluarga Ibu Agustina Duma. Untuk memulai ibadah kita, saya undang kita semua berdiri dan bersama-sama kita akan datang menghadap Tuhan lewat ibadah ini. Kita membuka pelengkap Kidung Jemaat nomor 17. Mari kita puji dan muliakan Tuhan. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Mari kita sujud mengagungkan kuasa-Nya, besarkan nama-Nya di kerajaan-Nya. Kasih setia-Nya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya. Sorak-sorai sorakan isi dunia. Pertolongan kepada kita dalam ibadah persekutuan perempuan hari ini akan jadi di dalam nama Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya anugerah salam damai sejahtera dari Allah Tuhan kita di dalam Yesus dan Roh Kudus menguduskan jemaat sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Kekasih-kekasih Kristus, kita boleh bersyukur hari ini karena kasih setia Tuhan. Layaklah untuk kita nyatakan sorak-sorai untuk segala kasih dan pemeliharaan Tuhan yang sudah kita rasakan boleh menjalani melewati hidup hari ini. Bersoraklah ya alam semesta, kita akan nyanyikan lewat pelengkap Kidung Jemaat nomor 6. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Di langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah hai alam semesta, kau Kekasih-kekasih Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam persekutuan hari ini. Karena itu, mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon hikmat Roh Kudus dari Tuhan. Kita berdoa. Di sore menjelang malam ini, ya Allah, kami bersekutu lagi di dalam Dikau lewat persekutuan perempuan melalui keluarga Ibu Agustina Duma yang telah menjadi keluarga penghimpun. Layakkanlah persekutuan kami ini, ya Allah, terlebih ketika firman-Mu akan kami baca dan renungkan. Bukalah akal hati dan pikiran kami untuk membuat kami mengerti dan memahami firman dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, dan berfirmanlah kepada kami semua. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Bahagian firman Tuhan yang saya siapkan untuk menjadi bacaan dan renungan kita dalam ibadah persekutuan perempuan hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Hakim-Hakim, pada pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Dari kitab Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7 sampai 11 yang berbunyi sebagai berikut. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyir. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kushun Rishathaim, raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kushun Rishathaim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia, dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang. Lalu Tuhan menyerahkan Kushun Rishathaim, raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kushun Rishathaim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel, anak Kenas. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu mau mendengarkan, merenungkan firman-Nya, dan mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang bersekutu hari ini, teristimewa segenap anggota persekutuan perempuan. Cerita atau peristiwa yang diuraikan atau dijelaskan dalam kitab Hakim-Hakim atau pada masa Hakim-Hakim terjadi pada masa di mana umat Israel baru saja tiba di tanah Kanaan setelah diperbudak beratus-ratus tahun lamanya di Mesir. Jadi mereka baru saja tiba di Mesir, di tanah Kanaan. Karena mereka adalah bangsa yang baru saja merdeka dari perbudakan orang-orang Mesir, mengadakan perjalanan di padang gurun dan baru tiba di tanah Kanaan. Itu berarti saudara-saudara bahwa pada saat itu umat Israel baru belajar mengorganisir diri untuk menjadi suatu bangsa yang baru. Itu berarti juga bahwa dari sisi tatanan pemerintahan mereka baru akan mengatur. Apalagi Yosua sudah tiada. Mereka kehilangan sosok pemimpin. Tentu juga bahwa sebagaimana kerajaan pada masa itu, bangsa-bangsa pada masa itu biasanya mempunyai baik raja, tentara-tentara. Tetapi bagi bangsa Israel, saya kira itu belum ada. Mereka baru akan belajar. Mereka baru akan membuat strategi hidup pemerintahan mereka. Nah, karena itu, meskipun mereka sudah tiba di tanah Kanaan, tetapi mereka menjadi sasaran empuk bangsa-bangsa di sekitar mereka. Dan bangsa Israel selalu ada dalam situasi diganggu oleh bangsa-bangsa lain. Tentu dalam suasana peperangan. Umat-umat lain, bangsa-bangsa lain datang menyerang bangsa Israel.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, tentu itu berarti umat Israel membutuhkan sesat pemimpin yang akan memimpin mereka melawan bangsa-bangsa yang datang untuk menyerang mereka. Nah, di tengah-tengah krisis kehidupan umat Israel pada saat itu, karena mereka baru mau belajar mengorganisir diri sebagai suatu bangsa yang merdeka, mereka belum punya alat perang ataupun prajurit-prajurit yang tangguh. Di tengah-tengah krisis seperti itulah, ternyata para pemimpin-pemimpin pun boleh muncul dalam masa kitab Hakim-Hakim. Tercatat ada 12 hakim pada masa Hakim-Hakim sebelum masuk diperintah oleh seorang raja, yaitu raja pertama, Raja Saul. Bapak Ibu, hakim-hakim di sini bukan berarti jangan kita kemudian berpikir bagaikan hakim yang ada sekarang dalam dunia pengadilan. Hakim-hakim yang dimaksud dalam bacaan kita, dalam bahasa Ibrani mereka sebenarnya diterjemahkan dalam arti hakim pembebas atau penyelamat. Salah satu di antaranya bacaan kita pada malam hari ini adalah seorang yang bernama Otniel. Sebagai hakim, sebagai pembebas, sebagai penyelamat umat Israel. Dikatakan dalam bacaan kita, mereka kemudian dijajah selama 8 tahun lamanya oleh Raja Kushan Rishathaim. Walaupun mereka sudah ada di tanah Kanaan. Otniel hadir. Siapa itu Otniel? Otniel artinya Allah adalah kekuatanku. Dalam bacaan kita dikatakan bahwa ketika umat Israel berseru kepada Tuhan 8 tahun mereka dijajah oleh Raja Kushan Rishathaim, maka umat Israel berseru kepada Tuhan. Dan ayat 9 kemudian mengatakan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel. Otniel sekali lagi adalah berarti artinya Allah adalah kekuatan. Tadi di awal kita katakan umat Israel belum hebat, belum cakap berperang. Pertanyaannya kemudian saudara-saudara, ketika Otniel muncul sebagai penyelamat, sebagai hakim pada saat itu adalah dari mana, pertanyaannya, dari mana Otniel bisa mendapatkan kecakapan? Kecakapan artinya keterampilan untuk memimpin mereka. Di sana dikatakan Roh Tuhan mengingkapi dia dan ia menghakimi orang Israel, memimpin orang Israel. Kecakapan, kehebatan, keterampilan Otniel memimpin bangsa Israel jelas di ayat 10. Roh Tuhan yang membuat Otniel bisa tampil menjadi pemimpin umat Israel di masa-masa krisis seperti yang kita jelaskan tadi. Otniel hadir memimpin umat Israel untuk menuntun mereka keluar dari penjajahan pada saat itu Kushan Rishathaim, Raja Aram Mesopotamia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berkat kepemimpinan Otniel, maka di ayat 11 dikatakan, lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Sebelumnya di sana dikatakan Roh Tuhan mengingkapi dia, ayat 10, dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kushan Rishathaim Raja Aram ke dalam tangannya sehingga ia mengalahkan Kushan Rishathaim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya dalam masa kepemimpinan Otniel. Bapak Ibu, saudara-saudara teristimewa, anggota persekutuan perempuan yang dikasihi oleh Tuhan. Sejarah singkat, kisah singkat Otniel bicara oleh kitab Hakim-Hakim. Apa yang bisa kita pelajari dari bacaan ini?
apa yang bisa kita renungkan dalam firman Tuhan saat ini. Yang pertama coba kita lihat ayat 7. Ayat 7 berbunyi, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah Israel dan menyembah dewa-dewa lain, para Baal dan para Asyirah. Dan ayat 8 mengatakan, lalu bangkitlah amarah Tuhan. Mereka kemudian diserahkan kepada Raja Aram. Mengapa? Bukankah mereka sudah dipimpin oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir? Dipimpin Tuhan di padang gurun. Sekarang sudah ada di tanah Kanaan. Lalu mengapa kemudian mereka dijajah kembali oleh Raja Aram? Bacaan kita mengatakan 8 tahun lamanya. Jawabannya di ayat 7 tadi. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Pelajarannya yang bisa kita dapatkan pertama, ayat 7 dan 8 ini mengatakan, Allah tidak tinggal diam untuk kejahatan manusia. Allah akan tetap memberi pelajaran atau hukuman bagi orang-orang yang tetap berjalan dalam dosa. Artinya mau mengatakan jangan bermain-main dengan dosa. Allah yang kita sembah tidak akan tinggal diam. Ada hukuman yang Tuhan nyatakan. Dan ini sebenarnya terjadi dalam kitab Hakim-Hakim. Ketika umat Israel jahat lagi di mata Tuhan, Tuhan menghukum lagi dengan dijajah bangsa lain. Ketika mereka ada dalam penjajahan, umat Israel berdoa berseru kepada Tuhan, Tuhan menyelamatkan mereka kembali. Dan itu yang terjadi. Kalau kita baca sejarah-sejarah umat Israel, setiap mereka jahat merupakan Tuhan, mereka kemudian dihukum Tuhan. Dan setiap mereka merasakan krisis kehidupan, mereka kemudian datang lagi kepada Tuhan, berseru lagi kepada Tuhan. Tuhan menolong mereka. Artinya mau mengatakan, Tuhan menghukum, tetapi di balik itu ada kasih setia Tuhan selalu menanti bagi mereka yang mau berseru kepadanya. Dan ini yang kedua, Tuhan tidak membiarkan umatnya binasa. Coba perhatikan ayat 9. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat. Lalu Tuhan membangkitkan seorang penyelamat ketika umat Israel berseru kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-umatnya, atau Tuhan tidak akan pernah membiarkan umatnya binasa ketika umatnya datang berserah dan berseru kepada Tuhan. Ayat 9 jelas mengatakan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat untuk membebaskan mereka dari penjajahan Raja Aram pada saat itu. Pertolongan Tuhan akan selalu nyata. Yang kedua, ketika umat-umatnya berserah diri dan selalu berseru, berdoa bermohon hanya kepada Tuhan. Dan ini kekuatan iman kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita binasa ketika kita selalu berseru kepada-Nya. Yang ketiga, ayat 10. Dari mana Otniel mendapatkan kecakapan, kecerdasan dan keterampilan? Sekali lagi, yang ketiga adalah kecakapan Otniel berdasarkan kasih karunia Allah ketika Roh Tuhan hadir bagi dirinya. Roh Kudus, Roh Allah membuat Otniel cakap, bijaksana dan hikmat, menjadi seorang pemimpin bagi umat Israel. Dan ini menjadi kekuatan iman juga bagi kita semua. Roh Kudus sudah dicurahkan, Roh Allah sudah ada dan selalu ada dalam kehidupan kita, selalu mau datang dalam kehidupan kita. Tetapi persoalannya, apakah pintu hati kita ini terbuka, roh hati kita terbuka, sehingga Roh Kudus masuk menyatu dengan roh hati kita? Terkadang orang karena kekerasan hatinya, Roh Kudus kemudian tertutup. Ingat Ibu Bapak, Roh Kudus membuat Otniel cakap, bijaksana menjalani kehidupan di masa-masa sulit seperti itu. Bahkan memimpin umat Israel keluar dari masa sulit. Bukan tidak mungkin, saudara-saudara, kita pun akan seperti itu. Roh Allah, ketika kita membuka roh hati ini,
maka Roh Kudus akan masuk menguasai hidup kita, yang akan bersama-sama dengan kita dan memandu kita cakap, bijaksana, berhikmat melewati masa-masa sulit yang kita jalani sekarang ini. Ingat, Otniel cakap dan bijaksana karena Roh Kudus, Roh Allah. Demikian juga kita. Hanya Roh Kudus yang bisa memampukan kita berhikmat bijaksana menjalani kehidupan ini di tengah-tengah situasi sulit sekarang ini. Dan ada jaminan berkat Tuhan ketika Roh Kudus itu bersama dengan kita. Perhatikan ayat 11. Amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Jaminannya adalah ada sukacita, ada berkat Tuhan, ada rasa aman, ada rasa tentram 40 tahun lamanya. Meskipun pastilah bangsa-bangsa lain di sekitar tetap berusaha mengalahkan umat Israel, tetapi rasa aman, rasa tentram mereka merasakan karena Roh Kudus selalu memampukan mereka ada dalam suasana sukacita di tengah-tengah. Bisa saja bangsa-bangsa, negara-negara lain selalu datang hendak mengancam umat Israel. Demikian juga kita, saudara-saudara. Bersama dengan Allah, bersama dengan Tuhan, berkat itu akan nyata, rasa aman itu akan nyata. Walaupun sekarang di masa-masa pandemi COVID-19 atau dalam pergumulan hidup lainnya, rasa tentram, sukacita, menikmati hidup akan selalu kita rasakan ketika Tuhan, Roh Kudus selalu hadir, selalu kita undang, membimbing, memimpin kehidupan kita. Apapun yang terjadi di luar sana, apapun yang terjadi di sekitar kita, maka kita akan selalu enjoy, menikmati hidup ini dengan sukacita di dalam Tuhan. Ketika kita selalu membuka hati, Roh Kudus bekerja dengan kita, bersama dengan kita. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, perenungan firman Tuhan ini akan selalu memberi semangat dan sukacita. Bahwa Tuhan akan selalu menjawab, memberikan kita sukacita akan segala seruan kita kepadanya. Karena itu jangan pernah bosan untuk berseru kepadanya. Dan Roh Kudus yang akan selalu memberikan rasa aman, rasa tentram bagi hati dan jiwa ini menjalani kehidupan ini. Roh Kudus menuntun saudara-saudara dalam ketentraman jiwa menjalani hidup ini. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, kita bersyukur firman-Nya boleh kedengaran. Karena itu kembali kita akan menghadap Tuhan dalam sukacita bersama, dalam syukur, sambil kita diberi kesempatan membawa buah-buah iman percaya kita kepadanya. Pelengkap kini jemaat 172 akan mengaminkan, menjadi nyanyian untuk mengaminkan firman Tuhan, sekaligus nyanyian sukacita atas segala pemeliharaan Tuhan. Pelengkap kini jemaat 172 di headingnya malam ini. Amin.
kita berdoa bersama-sama saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan satu dalam doa syafaat, dan dalam doa syafaat ini kita akan bersama-sama mendukung dalam doa kehidupan keluarga Pengimpun Ibu Agustina Duma dalam tugas pelayanan, baik di gereja, baik di tempat tugas di kantornya, baik di rumah sebagai kepala keluarga ibu rumah tangga bagi anak kekasih Samuel. Dan kita bersyukur karena anak kekasih Samuel sudah boleh melewati atau mengikuti ulangan semester, dan segenap rukun keluarga di mana saja mereka berada. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa karena pemeliharaanmu kami boleh beribadah hari ini meskipun lewat media virtual. Berkatilah kami semua sehingga sungguh ini adalah penyembahan yang penuh dengan sukacita kepadamu. Berkati umat-umatmu yang bersekutu hari ini. Kami berdoa juga buat saudara keluarga kami yang telah menghidupkan kami, keluarga Ibu Agustina Duma. Terima kasih ya Tuhan, dan berkatilah kehidupan rumah tangga Ibu Agustina Duma. Kehidupan bersama dengan anak-anak, dengan anak kekasih Samuel akan tetap selalu penuh dengan rasa aman dan sukacita di dalam Tuhan, sama seperti bangsa Israel dalam masa kepemimpinan Otniel. Berkati mamanya Samuel dalam tanggung jawabnya sebagai hambamu di dalam tugas kemajelisan di Jemaat Moria. Berkati hambamu dalam tugas pekerjaan di kantornya. Berkati hambamu dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga untuk mengasuh anak dan mendampingi anak kekasih Samuel. Biarlah seluruh rangkaian tugas dan tanggung jawab itu Bapa akan diemban dengan penuh rasa syukur dan sukacita di dalam nama Tuhan. Semua akan selalu berhasil, semua akan berjalan dengan baik, dan dalam kasih-Mu ya Allah, mamanya Samuel penuh dengan sukacita. Kami mau berdoa Tuhan buat anak kekasih Samuel, jadikan dia anak yang baik. Teristimewa kami gembira dan bersyukur kepadamu karena anak kekasih Samuel telah mengikuti ulangan semester. Semua ini karena kuat dan sehat dari Allah. Berkati mereka, mamanya Samuel dan Samuel akan tetap kuat dan sehat, terlebih khusus di masa-masa pandemi COVID-19. Mereka akan selalu dikaruniai kekuatan dan kesehatan dari Allah. Lindungi mereka siang dan malam di rumahnya. Berkati persembahan syukurnya. Cukupkan kebutuhan hidup mereka, dan mereka akan selalu aman dan nyaman, penuh sukacita di dalam perlindungan Tuhan. Berkati rumah tangga mereka, berkati saudara-saudara, keluarga mereka di mana saja mereka berada. Berkati jemaat-Mu, berkati persekutuan perempuan, dan tentunya jemaat Tuhan secara umum. Ini doa kami Bapa, dengarkan kami, bermohon bersama melalui doa Bapa kami demikian. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, kita akan bersama menerima berkat Tuhan. Karena itu saya undang kita semua berdiri, dan kita akan bersama-sama memuliakan Tuhan. Indah rencana-Mu Tuhan. Rencana-Mu
Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah di dalam Kristus dan Roh Kudus yang akan meneguhkan, mengokohkan iman mamanya Samuel dan Samuel menjalani hidup, memberkati mereka keluar masuknya dari rumah mereka, yang akan selalu memberikan mereka sukacita, juga memberkati jemaat sekarang dan selamanya. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, demikian ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih mamanya Samuel yang menjadi keluarga penghimpun. Tuhan Yesus memberkati semua. Salam jumpa dalam ibadah hari Minggu besok. Selamat malam.